Halo, perkenalkan nama saya Disli Sabatini Lawe, mahasiswa Stikom Uyalindo, jurusan Sistem Informasi semester 4 dengan NIM 20110108. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menganalisis data. Oke, kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis data. Kita langsung saja masuk. Menganalisis dan merancang basis data. Pada pertemuan ini yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sistem informasi perpustakaan. Nah, kasus yang kita akan menggunakan sistem perpustakaan di Stikom Uyalindo. Oke, perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nantinya kita akan bangun maka kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama, login. Login dilakukan oleh dua orang aktor. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung. Admin itu adalah petugas yang ada di perpustakaan, sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom. Yang ketiga mengolah data admin, mengolah data lemari, dan mengolah data rak yang kelima. Kenapa harus ada fitur data lemari dan rak? Karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki beberapa rak, kemudian tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit dan jenis buku. Nah, yang keenam mengolah data penulis. Yang ketujuh mengolah data penerbit. Yang kedelapan mengolah data jenis buku. Ini berhubungan dengan tabel buku, karena satu buku pasti memiliki penulis dan memiliki penerbit dalam jenis buku apa saja. Kemudian berikutnya ada mengolah pengunjung, yang nantinya pengunjung akan berkunjung ke Stikom. Kemudian mengolah data pinjam dan detail pinjam. Dan detail peminjaman ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu transaksi peminjaman. Satu transaksi peminjaman buku, ada detail bukunya, ada banyak buku yang dipinjam. Oke, untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin bisa melakukan code, sementara pengunjung hanya bisa read. Kemudian yang ketiga, ini hanya dapat diakses untuk admin sendiri, dan admin dapat melakukan cruise. Kemudian 456 Nggak salah baca. Saya bilang 4. Persetan base sana apa? Kemudian yang keempat hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan cruise juga. Untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin dia memiliki hak akses untuk cruise, sementara pengunjung hanya bisa melihat, membaca, dan mencari. Research mengolah data dan pengunjung, admin dapat melakukan cruise, sementara pengunjung bisa create atau menambah data, baru membaca atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, lihat keterangan di sini. Nah, yang berikut mengolah data pinjam dan data pinjam. Ini satu kesatuan di mana dapat diakses oleh semua aktor dan di mana admin dan pengunjung bisa melakukan cruise. Lanjut.
Oke, ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem tidak menangani transaksi, keterlambatan pengambilan buku. Kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Yang ketiga, ada 2 aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Yang keempat, kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kelima, pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan XAMPP versi 7427. Fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan didasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom UIN Lindo Kupang, yaitu letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai kemudian. Jika ada penambahan buku dan penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang. Kemudian untuk pengunjung, jadi setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom UIN Lindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dan pengambilan buku wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan diaktifkan oleh admin. Sekian dari penjelasan saya. Baik, berdasarkan permasalahan ini ada kurang lebih 10 tabel yang bisa kita buat untuk mengembangkan sistem. Yang pertama, jika kita menambahkan fitur-fitur yang baru lagi, maka kita akan membentukkan tabel-tabel tambahan. Yang pertama, kita membentukkan tabel admin yang fungsinya untuk menyimpan data admin. Tabel admin terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, paspor, dan status. Integer yang tentunya penomoran ID-nya dilakukan secara otomatis oleh MySQL, yaitu data admin integer. Yang berikut adalah tabel lemari, terdiri dari 2 atribut, yaitu ID lemari, tipe datanya integer, primary atau auto implemer, dan ada nama lemari. Berikut ada tabel rak, ini data rak, yaitu ID rak, tipenya integer, nama rak teks, dan ID lemari integer. Dan yang berikut itu ada tabel buku, bisa dilihat ada ID buku, tipe datanya integer, judul buku teks, sampai status yaitu cat. Penulis yaitu ID penulis, tipe datanya integer, sampai status yaitu tipe datanya chart. Ada tabel penerbit. Di sini ada ID penerbit, nama, alamat, kota, email, telepon, dan status dengan tipe data integer, teks, dan chart. Pengunjung, ada ID pengunjung, nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, dan password. Tipe datanya integer, teks, date, teks, varchar, teks, dan teks. Terus ada tabel pinjam, yaitu ID pinjam, tanggal kembali, sampai dengan diterima. Tipe datanya integer, date, integer, chart, integer, dan integer. Nah, selanjutnya ada tabel detail.
ada ID detail, tipe datanya itu integer, dan ID pinjam, tipe datanya integer, ada ID buku, tipe datanya integer, dan yang terakhir jumlah dan tipe datanya integer. Kemudian berikut tabel profil, ada ID profil integer juga, ada nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi, dan kepala perpustakaan dengan tipe datanya masing-masing, bisa dilihat sendiri teman-teman. Dan data yang dan tabel yang terakhir adalah ada jenis buku, tipe datanya integer, nama, tipe datanya teks. Nah, ini adalah sistem informasi perpustakaan, perancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita gabung dalam semester ini. Dan kita akan masuk ke tutorial yang kedua.